dalam rangka pengajian. Ibu-ibu. Jadi kita siang hari ini kedatangan tamu dari Syekh Abdul Basit Musfi. Beliau adalah hafid hafal Al-Quran sejak usia 11 tahun hafal Al-Quran 30 juz. Kalau kita kebanyakan hafalnya hanya juz 30. Kalau beliau 30 juz, itu bedanya. Nah, kesempatan yang berkah ini, mari kita dengarkan, kita simak pengajian dari beliau. Insyaallah ada manfaat buat kita semua. Dan mudah-mudahan ya tidak hanya kali ini ya, mudah-mudahan ya, insyaallah. Mudah-mudahan kita agendakan apakah kita berbulan, insyaallah mudah-mudahan bisa tercapai. Sekali lagi terima kasih kepada Syekh Abdul Basit atas kedatangannya. Ini selaku ketua takmir masjid, pertama mengucapkan mohon maaf kalau banyak kurang-kurangan ya dalam penyambutan dan sebagainya. Inilah kemampuan kami, dan terima kasih yang mendalam atas kehadirannya, atas kesempatan untuk menyampaikan ilmu kepada kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar aja. Kita hanya sebutan hal ini yang lama. Isi kajian. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Suryani. Selanjutnya izinkan kami membacakan biografi singkat. Nama lengkap Abdul Basit Musfi. Beliau lahir di Timur Tengah 21 Mei 1996. S1 di Universitas Suku Pulau Mekah, S2 di Universitas Uin Sultan Ampel. Beliau hafal Al-Quran sejak umur 11 tahun, kemudian menjadi imam muda dan bilal di masjid-masjid Mekah. Beliau imam muda di Indonesia sejak tahun 2017 ketika masih belum bisa berbahasa Indonesia, dan sekarang alhamdulillah sudah lancar berbahasa Indonesia. Usia 17 tahun hingga sekarang menjadi guru Al-Quran di Masjidil Haram dan selaku pemimpin umroh juga di Indonesia. Kita doakan semoga beliau senantiasa sehat, diberikan istiqomah dalam dakwah, khususnya yang akan dilakukan. Selanjutnya sebelum dimulai, kami izinkan ada beberapa informasi. Pertama, kami dari program pembinaan Al-Quran bersama tim Safari Dakwah Syekh Basit Abdul Musfi, Syekh Abdul Basit Musfi. Kami memiliki 51 rumah hafid yang ada di Lampung yang tersebar di beberapa kabupaten seperti Lampung Selatan, yaitu ada rumah hafid Cahaya Quran yang pada subuh ada 11 ibu yang belajar Al-Quran dan menghafalkannya. Ada di Bandar Lampung di rumah hafid Al-Hafid dan Al-Mansur, kemudian ada di Lampung Timur rumah hafid Nurul Jaran, kemudian ada di Kota Gajah rumah hafid Al-Qurani, ada di Al-Quraniyah, ada di Lampung Utara hafid Kota Bumi dan lain-lainnya. Oleh karena itu, tujuan dari Safari Dakwah ini yang pertama meningkatkan iman dan takwa kita. Tujuan yang kedua yakni mengajak seluruh umat mencintai majelis ilmu, dan yang ketiga mempelajari Al-Quran dan berusaha menghafalkannya sekaligus melakukannya di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu akan ada surah keliling, tadi sepertinya sudah keliling, dan nanti sebelum ditutup surah itu akan kami salurkan untuk santri-santri menghafal Al-Quran khususnya di Lampung, dan akan kami sebutkan jumlahnya sebelum nanti acara ditutup. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya adalah penyampaian materi dari Syekh Abdul Basit Musfi kepada beliau waktu depan di persilakan. Sebelum saya mulai acara ini, boleh saya minta tolong? Boleh enggak? Dari bapak-bapak dengan ibu-ibu ya, saya minta tolong ya. Saya mau semua ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini. Kalau semua cari tiang, berarti bukan pengajian. Itu namanya tidur bersama. Boleh bapak di sini, ibu ke sini. Ayo ke sini bu, cepat. Nah, itu namanya pengajian.
Sini, Pak. Sini. Duduk di sini. Nah. Tak apa-apa. Sini, Bu. Enggak apa-apa. Duduk. Nah. Maunya ibu-ibu ini. Boleh saya mulai? Boleh saya minta tolong? Ketika saya lagi ceramah, tolong jangan ada di antara ibu-ibu atau bapak-bapak yang lagi makan atau minum. Kenapa saya bilang gitu? Takut saya ikut lapar lagi. Oke, kita kerjasama ya. Minta tolong jangan ada berbicara, jangan ada yang berbicara. Kalau ada yang ingin berbicara, saya kasih mikrofonnya aja. Oke? Sepakat? Kerjasama? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa Muhammadin wa alihi ahli sidqi wal wafa. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah, maka nikmat Allah semua sempurnalah sudah. Hadratul mukarramin, hadratul muhtaramin, para yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, emak-emak, bunda-bunda, nenek-nenek. Mudah-mudahan semua ahli surga. Amin. Kebanyakan ahli surga itu nenek-nenek. Dan kebanyakan ahli surga juga ahli neraka juga nenek-nenek. Tapi bukan golongan di sini, di luar sana, di luar Indonesia, nggak tahu di mana. Yang penting yang ada di Lampung itu ahli surga. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umurnya, banyak amalnya, banyak tanahnya, banyak rizkinya, banyak cincinnya, banyak emasnya, banyak bininya. Giliran bini enggak, amin mereka. La ilaha illallah. Sekarang saya mau bertanya, belajar ikhlas dari siapa? Dari hati. Kayaknya dia itu tersiksa di rumahnya. Salah. Belajar ikhlas dari siapa? Dari diri sendiri. Sering nangis itu. Belajar ikhlas dari siapa, Pak? Karena Allah. Salah. Dari siapa, Pak? Tersiksa beliau. Dompetnya diambil sama istrinya kayaknya. Dari ujian. Salah. Pengalaman. Salah. Dari hati. Salah. Belajar ikhlas itu dari tukang parkir. Lihat tukang parkir. Lihat. Punya mobil Alphard, Pajero, Innova, Avanza, Al-Fatihah, Alphard, semua dia punya. Benar kan? Semua mobil ada di sana. Milik siapa sekarang? Milik dia. Tapi dia melepaskan semua dengan cara yang tenang. Benar kan? Maka ibu-ibu, bapak-bapak, jangan merasa bahwa engkau ini memiliki semua. Apalagi ibu. Jangan merasa bahwa engkau ini memiliki suaminya. Ikhlasin aja. Udah menikah. Karena suami itu kalau enggak diambil sama Allah, diambil sama orang lain. Setuju berarti? Setuju? Ada golongan iya, ada golongan enggak. Masih sayang sama istri suaminya ya, enggak apa-apa. Tapi jangan terlalu sayang. Kenapa? Nanti kalau terlalu sayang, bila dia itu sudah hilang, nanti engkau ini enggak bisa hidup. Maka kata Nabi apa? Ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna Ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yawman ma. Apa artinya itu? Ahbib habibaka, cintailah dia sekedar-sekedarnya aja. Jangan terlalu. Mana tahu kita cinta dia, nanti ujungnya menjadi benci. Maka jangan juga
benci dia seutuhnya. Bencilah dia sekedarnya aja. Mana tahu nanti menjadi pecintanya engkau. Maka itulah kata Nabi alaihi salatu wassalam. Oke Ibu. Lalu pun Bapak, jangan terlalu merasa bahwa engkau ini punya rumah, punya mobil, punya motor, punya banyak tanah. Nanti Bapak kalau meninggal, Ibu ngapain? Menikmati, cari berondong manis. Siapa berondong manisnya? Abdul Basit Musfi. Tapi saya nggak mau, karena nenek-nenek semua. Sehat selalu insya Allah. Jangan kecil hati ya. Lalu kemudian ini Masya Allah, nama Bapak siapa saya lupa? Bapak Suryani, Ketua MUI. Masya Allah, dipilih oleh Allah. Masya Allah. Lalu kemudian Bapak siapa namanya? Aiwon. Lalu bapak-bapak yang ada di sini, semoga semua yang ada di sini dirahmati oleh Allah, disayangi oleh Allah. Insya Allah Allah ridho terhadap Bapak. Allahumma amin. Kita langsung masuk ke pengajian ya. Boleh? Atau saya perkenalkan diri dulu? Perkenalkan diri, nama saya yaitu adalah Jo. Siapa nama saya? Dengan satu suara. Siapa nama saya? Jo. Jo, gitu satu suara. Kita harus kerjasama. Ini waktu istirahat, waktu ngantuk ini. Jadi saya minta tolong dari jamaah. Siapa nama saya? Jo. Oke? Kerjasama ya. Nama saya yaitu adalah Jo. Siapa nama saya? Jo. Tapi ada panjangnya. Apa panjangnya? Jodohmu. Ibu-ibu ini kalau enggak dibawa dengan cara kayak gini, mereka males. Benar kan? Maka dari tadi saya melihat ibu-ibu kayak gini dari tadi. Dia mau menunjukkan kepada saya lipstiknya. Di sini warna, di sini warna. Persis kayak donat. Jangan tersinggung. Saya bercanda. Minta tolong kalau bisa ibu-ibu jangan pakai ini juga, rambut mata atau bulu mata, enggak usah. Ibu itu lebih cantik kalau tidak pakai gini. Kalau ada laki-laki yang mengatakan ibu itu cantik pakai gini, sebenarnya dia itu mau mengatakan tidak cantik, cuman dia ngeri, cuman dia takut. Kita sebagai laki-laki melihat ibu kayak gini terus, takut kita sebenarnya. Benar kan Pak? Tapi takut menyampaikan, sakit hatinya nanti. Maka ibu-ibu tidak usah pakai ini, tidak usah pakai apa namanya ini, ketek. Ya apa namanya? Kutek. Apapun yang tidak tersentuh dengan air, maka tidak usah dipakai. Karena kalau air wuduknya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Oke? Sekarang pertanyaan saya, kenapa Nabi mengajarkan ngambil air wuduk dari atas ke bawah? Kenapa bukan dari bawah ke atas? Pertanyaan saya kepada bapak-bapak dulu. Kenapa Pak? Nabi mengajarkan dari atas ke bawah, kenapa bukan dari bawah ke atas? Hikmahnya apa? Biar apa? Oh, biar kena air semua. Emang kalau dari sini ke sini nggak kena air? Ada jawaban lagi Pak? Anggap pertanyaan saya ini dari anak kecil, dari cucunya Bapak. Bapak mau jawab apa? Sunnahnya seperti itu Ustaz. Sunnahnya seperti itu. Memang benar, tapi itu jawabannya kurang pas. Pertanyaan saya, apa hikmahnya Nabi mengajarkan dari atas ke bawah? Sudah laki-laki. Ibu, menggugurkan dosa. emang dari sini ke sini enggak dosa? Ada jawaban? Lihatlah
Hikmahnya Nabi mengajarkan ngambil air wudhu dari atas ke bawah supaya air wudhu itu masuk ke dalam kuku. Itu hikmahnya. Maka bapak-bapak yang suka memanjangkan di sini sama di sini, lalu dia foto-foto kayak gini, berarti dia itu berkawan sama setan. Karena tanda kepalanya setan gini. Nah, maka bapak-bapak jangan suka foto-foto kayak gini. Itu bapak-bapak. Kalau ibu-ibu gini. Ibu-ibu jangan foto-foto kayak gini. Ini tahu apa artinya? Ini artinya jadikanlah saya yang kedua. Mau? Makanya jangan. Itu hikmahnya Nabi mengajarkan gitu. Ambillah air wudhu dari atas ke bawah supaya air itu masuk ke dalam kuku. Itu hikmahnya. Nanti ibu bapak baliklah ke rumahnya, minta tolong teliti tata cara wudhu anaknya bapak. Minta tolong. Kalau anaknya bapak enggak diteliti tata cara wudhunya, nanti yang akan menanggung dosanya mereka itu siapa? Siapa pak? Orang tuanya. Sanggupkah? Enggak sanggup kan? Maka minta tolong diteliti. Banyak yang masuk neraka gara-gara wudhu, dan banyak yang masuk neraka gara-gara pipis. Banyak anak-anak muda itu kalau orang bilang wudhu kayak gini kakinya. Di sini enggak kena. Benar kan? Terus siapa yang ngajarin mereka? Guru, salah. Guru sekolah yang pertama di dunia ini siapa? Benar kan? Ibu kaulah mana suaranya? Dalam satu suara. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu tingkat. Pertanyaan saya kepada bapak-bapak, kenapa ibu-ibu dapat 3 derajat dibandingkan bapak? Hah? Kenapa ibu? Kamu mengandung terus salah itu. Tahukah kenapa mereka dapat 3 derajat, 3 tingkat? Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi. Benar kan? Minta tolong bapak ibu baliklah ke rumahnya, teliti tata cara anaknya ngambil air wudhu. Oke? Untuk tangan gini, untuk kaki khusus ngambil air wudhu. Ini dari bawah, nah gini, nah ini nih, nah bukan gini. Itu lama antri dari bawah, airnya kan dari atas, langsung dinginin tangan. Nah, paham ibu? Yang mengajarkan ini ibu, bukan guru. Guru sekolah yang pertama ibu. Minta tolong diteliti. Maaf, banyak yang masuk neraka gara-gara wudhu, dan banyak yang masuk neraka gara-gara pipis. Boleh saya mencontohkan? Boleh enggak? Ini pelajaran ya. Tapi jangan lihat. Jangan lihatlah. Enggak apa-apa. Bercanda lah, marah-marah ini. Kalau mau pipis itu bukan gini. Salah. Ini di depan, ini di belakang. Nah, gini. Oke, Pak. Oke, Ibu. Nih, lihat. Kakinya gini, lalu kakinya gini. Nah, lihat nih. Sudah kelihatan? Apa saya muter-muter lagi? Pingsan nanti saya. Setelah pipis kayak gini ngapain? Hah? Itu ngapain itu, Pak? Hah? Diurut. Setelah pipis ngapain? Cebok maksudnya.
Salah. Kan? Siram. Salah. Salah. Ngapain Pak? Setelah pipis itu batuk 3 kali. Batuk dari perutnya. Itu bukan itu bukan batuk itu. Itu pura-pura itu. Kalau bicara sama orang yang punya jabatan kayak gitu. Kan kayak gitu. Kayak gini. Batuknya dari perut. Jangan batuk sekarang. Saya yang ngajarin malah batuk semua. Batuknya berapa kali? Dari mana? Dari perut. Hikmahnya apa? Batuk semua nih. Hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Supaya tetesan bensin pertalite habis. Paham? Supaya apa? Tetesan bensin pertalite habis. Nah, pipinya gini. Setelah batuk 3 kali baru bangun. Banyak sekarang bapak-bapak yang pipisnya gini. Nah, itu bapak-bapak itu. Kalau ibu saya nggak tahu. Lalu banyak yang tetes di sini. Benar kan? Macam mana itu nanti? Makanya suatu ketika Nabi itu melewati kuburan. Ada 2 orang lagi disiksa oleh Allah. Sahabat bertanya, kenapa disiksa? Apakah karena nggak pernah bersolat? Apakah karena dia itu nggak pernah melakukan zakat? Karena wuduknya tidak sah dan pipisnya tidak sah. Maka minta tolong, ini yang mengajarin anak-anak, upin-ipin itu, yang mengajarin mereka itu bapak. Maka bapak, ibu, duduklah sama mereka. Oke? Faham insya Allah? Lalu sekarang pertanyaan saya, gimana mulai mendidik anak itu kira-kira dari sejak kapan? Dalam kandungan. Salah. 7 tahun. Salah. Dari sejak kapan Pak? Bapak. Kalau saya tanya bapak, ibu jangan jawab. Hah? Dari rahim. Salah. Stres mereka. Ini pertanyaan ringan-ringan ini, bukan pertanyaan mungkar nakir, Pak. Tenang. Hah? Dari belanja. Hah? Dari pas buat katanya. Nah, salah. Mulai mendidik anak itu dari sejak memilih istri. Oke, Pak. Itu diajarkan kepada anaknya. Kapan mulai mendidik anak? Dari sejak memilih istri. Kalau ibunya soleha, pasti anak soleh, soleha. Meskipun suaminya Fir'aun. Benar kan? Buktinya siapa? Nabi Ibrahim. Ayahnya, maaf, ayahnya jahat, tapi ibunya soleha. Apa yang terjadi? Anaknya menjadi soleh. Tapi ada orang, ini suara adzan. Ada orang yang bapaknya Nabi, tapi ibunya jahat. Siapa? Nabi Nuh. Anaknya siapa namanya? Kan'an. Bukan soleh kan? Karena apa? Karena ibunya tidak soleha. Tapi jangan balik dari sini lalu bapak mengatakan, pantesan anak saya itu tidak soleh-soleha. Karena engkau ini jahat. Lalu nanti berantem, ibunya, pantesan anak saya itu tidak soleh-soleha. Karena engkau ini Fir'aun. Berantemlah mereka. Jangan kayak gitu. Kalau suaminya engkau Fir'aun, jalanin aja. Maka doa istri
Fir'aun itu apa? Doa istri Fir'aun yang namanya siapa? Rabbi bini li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa 'amali wa najjini minal qaumiz zalimin. Itu doa siapa? Doa istri Fir'aun, suaminya Fir'aun. Maka ibu kalau punya suami Fir'aun, doa itu. Oke? Mulai mendidik anak itu dari sejak memilih istri. Dari mana saya tahu? Suatu ketika ada bapak-bapak mengadu ke Sayyidina Umar. Waktu itu masa Sayyidina Umar, beliau yang menjadi hakim. Bapak ini datang mengadu kepada Sayyidina Umar. Anak saya durhaka, anak saya itu tidak mendengar perintah-perintah saya. Durhaka dia, tidak mau ini, tidak mau ini, tidak mau ini. Apa kata Sayyidina Umar? Benarkah yang kau katakan memang dia? Apakah benar dia itu anak durhaka? Benar. Apa kata Sayyidina Umar? Panggillah anakmu, suruh ke sini. Datanglah anaknya. Sayyidina Umar itu bertanya kepada anaknya, benarkah yang dikatakan oleh abahmu bahwa engkau ini anak durhaka? Apa kata si anak? Bohong. Kata Sayyidina Umar, kenapa engkau ini mengatakan bahwa ayahmu ini bohong? Enggak jujur. Apa kata anak itu? Karena bapak saya ngasih kepada saya ibu yang tidak soleha. Lalu ngasih nama kepada saya nama yang tidak baik. Lalu mendidik anak dengan cara yang kurang baik. Bayangkan, ini semua akan dituntut nanti, Pak. Akan dituntut ibu. Maka sebelum memilih istri, mana tahu bapak mau nikah lagi kan? Yang istrinya meninggal. Mana tahu mau menikah lagi kan? Aminin, Pak. Jangan marah kepada saya. Maka pilihlah istri yang soleha. Jangan sembarangan itu nikah-nikah. Apalagi yang beda agama, jangan. Sudah dikasih ayatnya oleh Allah, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan menikahi perempuan kalau dia itu beda agama. Kenapa Allah menurunkan ayat itu? Takut nanti kalau mereka berantem, ada satu di antara mereka yang murtad. Anak tersebut itu apa salahnya? Benar kan? Maka itulah hikmahnya. Jangan pakai cinta. Apa cinta perasaan omong kosong itu. Cinta itu enggak selamanya indah, dek. Entar nangis, baru tahu rasa. Benar kan? Ibu-ibu sudah tahu kan gimana rasa cinta kan? Manis apa pahit? Curhat mereka kan? Makanya jangan cinta-cinta, jangan pakai perasaan. Dia mau, ayo nikah. Enggak mau, campakkan ke sungai. Udah sekali kehidupan ini. Enggak harus mikir tentang cinta. Apa? Saya ini enggak pernah mikir tentang cinta. Demi Allah. Sampai sekarang saya pernah didatangin 2 truk isinya perempuan. Saya tolak semua. Tahu kenapa? Isinya nenek-nenek. Tercanda lah. Jangan tersinggung. Oke ibu, mulai mendidik anak dari sejak memilih istri. Lalu kemudian anak itu dikasih nama yang baik. Minta tolong jangan ngasih nama sembarangan. Ini apa nama anak engkau? Nama anak saya Novi, Lenovo, Enova. Itu bukan nama itu. Itu nama mobil kan? Siapa nama anak engkau? Nama anak saya Bagas. Apa arti Bagas? Enggak tahu. Terus gimana cara memanggil anaknya engkau? Bagasi. Berarti koper dong. Jangan ngasih nama sembarangan. Nasib kita tergantung nama kita. Kalau nama kita itu baik, pasti nasib kita itu baik.
Dan saya bisa kasih contoh. Contohnya siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini, nama Muhammad ini dulu diragukan oleh kufar Quraisy. Penduduk Makkah itu enggak suka dengan nama ini. Mereka itu benci dengan nama ini. Ketika Nabi lahir, datanglah kakeknya bernama Abdul. Pamannya siapa namanya? Abdul Muttalib semua. Ketuk kepala ini Abdul Muttalib. Nama kakeknya siapa? Katanya mau masuk surga. Nama keluarga Nabi tidak hafal, ya Allah. Nama kakeknya Nabi siapa? Di sini ada suara, di sana tidak ada suara. Nama pamannya siapa? Nama istrinya siapa? Jangan Khadijah. Bukan temannya engkau. Itu bukan teman kita, itu ibu kita. Maka katakanlah Siti atau Ummi, wa azwajuhu ummahatukum. Istri-istri Nabi itu bisa menjadi sebagai ibu kita. Maka setelah Nabi itu meninggal, tidak ada sahabat Nabi yang berani nikah sama istri-istri Nabi. Faham? Maka anak-anak Nabi berapa? Yang pertama siapa? Fatimah. Kok Fatimah? Yang pertama siapa? Qasim. Kedua, Khadijah. Tidak hafal. Kalau ingin masuk surga, tidak hafal Quran, tidak hafal hadis, paling minim hafal tentang keluarganya Nabi, tentang anak-anak Nabi. Bayangkan kalau anaknya ibu bertanya kepada ibu, "Ibu, siapa nama anak-anak Nabi?" Jangan banyak tanya. Atau bapak-bapak ditanya sama anaknya, berapa keluarganya Nabi? Sebentar nak, saya rokok dulu nak. Padahal dia itu enggak tahu. Kalau tidak hafal Al-Quran, tidak hafal hadis, paling minim hafal keluarganya Abdullah nama ayahnya. Fatimah ibundanya katanya. La ilaha illallah. Ikutilah saya. Meskipun tidak hafal lagu ini, pura-pura ikut sama saya. Yang penting mulutnya bergerak kayak gini. Pun bapak-bapak, jangan sosok hafal. Nanti saya tes baru tahu rasa. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Sudah, sekarang bapak-bapak. Dari tadi pura-pura hafal ya? Dari tadi pura-pura hafal ya? Ayolah, dengan satu suara. Abdullah Ibu jangan ikut. Abdullah nama ayahnya. Aminah. Lembutlah suaranya. Ini lagu tentang sejarah Nabi, jangan amin. Takut kita. Ini sejarah tentang sejarah Nabi. Kalau ada orang non muslim bertanya kepada bapak, keluarganya Nabi berapa? Bapak mau jawab apa? Layakkah kita tidak hafal? Tidak layak kan? Maka paling minim harus hafal tentang keluarganya Nabi. Karena nanti ada pertanyaan, siapa idolanya kamu? Nabi Muhammad. Siapa namanya? Muhammad. Muhammad apa? Ya Muhammad aja. Muhammad apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus hafal tentang sejarah Nabi.
Itu lagu tapi indah tentang keluarganya Nabi. Sekarang saya bertanya, berapa anaknya Nabi? Pertama siapa? Qasim. Kedua? Abdullah itu anak ke-6. Dan anak pertama ke-6. Janganlah. Harus hafal dengan secara tertib. Boleh ikuti saya ya. Nanti apa yang saya sampaikan saya akan tanya satu persatu. Karena ini akan masuk dalam ujian semester terakhir. Harus hafal. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, kedua Zainab, ketiga Ruqayyah, keempat Ummi Kulthum, kelima Fatimah, keenam Abdullah, ketujuh Ibrahim. Tidak hafal. Yuk saya tes sekarang ibu-ibu. Nanti bapak-bapak. Siap-siap ya. Jangan sampai maluin saya terhadap mereka. Ayo ibu, satu suara. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Ada 7. Tapi pertama tidak hafal. Astagfirullahaladzim. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, kedua Zainab, bukan China. Jijik tu. Zainab. Pertama Qasim, kedua Zainab, ketiga Ruqayyah, keempat Ummi Kulthum, kelima Fatimah, keenam Abdullah, ketujuh Ibrahim. Sekarang bapak-bapak. Ada anak Nabi terus ketiga Ummi Kulthum katanya, ketiga Ruqayyah. La ilaha illallah, Pak. Parah sekali ini. Nampaknya bapak ini tidak hafal lagu ini. Tidak hafal kan? Tidak apa-apa, jangan sakit hati. Tapi ada lagu yang paling pas ke bapak. Ada lagu yang layak bagi bapak. Tahu lagu apa? Lagu tentang bila Israil datang lagi. Tahu kenapa lagu ini layak bagi bapak? Karena bentar lagi menghadapi sakratul maut. Jangan tersinggung. Minta tolong, lagu-lagu kayak gini itu harus hafal. Saya bisa hafal Al-Quran di usia 11 tahun. Tahu kenapa kok bisa cepat? Padahal ibu saya itu bukan ustazah, bukan nyai, bukan hafizah. Bapak saya itu bukan kiai, Pak, bukan ustaz. Enggak, mereka itu seorang biasa. Tapi mereka itu enggak pernah nyuruh. Kesalahan orang tua sekarang suka nyuruh. Benar kan? Pergilah kau sholat. Gajilah kau. Benar kan? Kenapa suka nyuruh? Mencontohkan. Mulai mendidik anak itu harus mencontohkan. Jangan suka nyuruh. Anak-anak itu akan meniru kelakuan orang tua tanpa disuruh, tanpa dipaksa. Benar kan, Pak? Benar kan? Kalau bapaknya suka rokok di sini, minum dengan tangan kiri. Anak itu akan meniru enggak? Maka minta tolong bapak-bapak, minta tolong. Jangan minum dengan tangan kiri. Minumlah dengan tangan. Siapa yang minum dengan tangan kiri berarti dia itu kerasin suaranya.
supaya dia itu tersinggung. Siapa dia? Ya setan lah. Yang minum dengan tangan kiri berarti dia itu rasakan. Oke ibu, ketika saya bisa hafal Al-Quran itu di usia 11 tahun saya sudah hafal. Kok bisa? Ibu saya sambil masak, sambil cicip, dia itu baca Al-Quran. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu ibu-ibu zaman dulu. Kalau ibu-ibu zaman sekarang sambil masak dia nyanyi. Benar kan? Apa nyanyinya? Begitu sulit lupakan basi. Atau lagu yang lagi viral sekarang, Sikok bagi dua. Hafal? Ibu-ibu TikTok ini. Atau lagu India, Hamko hami se churalo. Dijawab sama suaminya, sambil rokok kan? Delmi hari zinovalo. Dijawab sama anaknya. Pantesan anaknya tidak soleh, pantesan anaknya tidak soleha. Kalau ingin anaknya menjadi soleh dengan soleha, tidak cukup dengan doa, harus mencontohkan. Ayah saya, ibu saya bukan ustaz, enggak. Ayah saya, Masya Allah, setiap pagi dia itu ngaji Al-Quran. Setiap sholat maghrib dia itu ngaji. Bahkan bukan cuma dia yang ngaji, dia kunci rumah, kunci pintu rumah itu dibawa, ambil kuncinya, tidak boleh ada yang keluar. Ngaji dari maghrib ke isya, matikan HP, matikan TV, ngaji. Wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha. Ini anak-anaknya. Lanjut nak. Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Lanjut nak. Wa kadzalika nuri. Waktu paling afdal untuk ngaji dari maghrib ke isya. Ini waktu yang banyak setannya. Lihatlah anak-anak muda itu keluarnya jam berapa? Dari maghrib ke isya. Benar kan? Benar kan Pak? Maka minta tolonglah. Sebagai bapak itu harus tegas. Tolong kau. Saya ini bukan orangnya keras. Cuman suara saya itu keras karena mikrofonnya bagus. Coba kalau mikrofonnya, duduklah sama anaknya, didiklah anaknya dengan cara yang baik. Oke Pak, jangan putus asa. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagai bapak, ngambil air wudu, ambil sejadah, ambil peci, ajak anaknya, yuk nak sholat nak. Jangan suka nyuruh. Pergilah kau sholat. No. Ayo nak sholat nak. Hari ini kita itu sholat berjamaah nak. Hari besok, hari kemudian, nanti mereka yang akan sholatkan kita nak. Itu dakwahnya bapak. Kalau dakwahnya ibu, kalau suaminya Fir'aun tidak mau sholat berjamaah dalam masjid, nyindirlah dia dengan lagu. Enggak harus dengan hadis, tidak harus. Sambil masak, ibu baca lagu ini. Walaupun hidup 1000 tahun. Ciciplah dulu. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembuh. Faham? Begitulah dakwah. Begitulah cara mendidik anak. Yang pertama dicarikan ibu yang yang kedua dikasih nama yang Kalau punya anak laki-laki dikasih nama-nama Allah. Berapa nama-nama Allah? 99. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus.
Nampaknya yang masuk surga cuman ibu-ibu. Bapak ini parah sekali nih kok nggak ada suara. Nampaknya yang akan masuk surga ibu-ibu. Amin lah. Bapak-bapak cuman ngantar sampai pintu. Masuk juga. Amin. Jangan berkecil hati ya. Saya ngasih contoh supaya kita itu bisa hafal. Siapa yang hafal nama-nama Allah, dia itu seperti dapat tiket masuk surga. Maka hafalinlah itu nama-nama Allah. Tidak hafal Al-Quran, tidak hafal hadis, hafalkanlah nama-nama Allah. Selalu di rumah sambil masak, Ya Allah, Ya Rahman, Rahim, Ya Quddus, Ya Salam. Sebentar, saya mau bertanya kepada Bapak, tapi Bapak jujur ya. Kalau istrinya Bapak sambil masak membaca nama-nama Allah, bangga enggak? Bahagia enggak? Benar kan? Anak itu akan meniru nanti. Buktinya saya dulu. Sampai saya masuk ke WC, saya baca Al-Asmaul Husna. Ya Allah. Ditampilin saya semua Bapak saya. Tapi menjadi kenang-kenangan. Oke Bu, oke Bapak, kasihlah nama-nama seperti Ustaz Abdul Somad, Ustaz siapapun lah. Intinya pilihlah nama-nama Allah. Kalau perempuan-perempuan, jangan kasih nama yang sembarangan. Pilihlah nama-nama istri-istri Nabi, Siti Sofia, Siti Ruqayyah, Siti Ummi Kulthum. Banyak nama-nama yang indah. Meskipun engkau ini bukan orang Arab, ya nggak apa-apa, Arab maklum lah. Semua yang ada di sini itu kita semua yang ada di sini kita itu keturunannya Nabi, benar kan? Nabi siapa? Harus bangga. Saya juga keturunan Nabi kok, keturunan Nabi Adam. Harus kasih nama yang baik. Lalu didiklah anaknya dengan cara yang jangan disangka kalau anak itu disekolahkan di boarding school, di sekolah-sekolah yang mahal, nanti kehidupannya dia itu bahagia. Belum tertentu. Belum. Tunjukkanlah kepada saya kehidupan seorang ustadz yang hafal Al-Quran tapi kehidupannya susah. Ada? Ada Pak? Tidak ada. Dia itu tidak pintar dalam bidang dunia, tapi hafal Al-Quran. Tapi lihatlah kehidupannya, tidak susah. Rumah ada, mobil ada, motor ada, bini ada, bahkan bisa nambah lagi. Benar kan? Padahal penghasilannya nggak banyak. Tapi lihatlah orang yang kehidupannya dalam satu bulan 40 juta, 50 juta, 100 juta. Lihatlah kehidupannya dia. Rumah kredit, mobil kredit, motor kredit. Istri itu naik. Kalau ada kredit pasti semua mau. Benar kan? Saya terima pernikahannya dengan tunai. Mana ada kredit? Benar kan? Rata-rata kehidupan orang yang tidak peduli dengan Al-Quran, yang suka meremehkan pondok pesantren, lihatlah kehidupannya dia. Banyak hutang, stres, dimusuhi sama banyak orang. Benar kan? Paling enak itu hidup dengan Al-Quran. Saya kasih contoh. Siapa yang kejar? Apakah Ustaz Abdul Somad yang kejar dunia? Apakah dunia yang kejar Ustaz Abdul Somad? Dunia yang kejar Ustaz Somad kan? Ditawarin menjadi presiden, beliau nggak mau. Benar kan? Ini buktinya apa? Apakah dia yang datang ke dunia? Apakah dunia yang datang ke dia? Beliau nggak mau. Itu keindahan Al-Quran dengan ilmu. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kalau punya anak, masukkanlah ke pondok pesantren. Wallahi billahi tallahi, kalau dia hafal Al-Quran, kehidupannya dia itu bahagia. Semua lancar. Karena itu janji dari Allah. Apa kata Allah? Saya enggak akan sia-siakan orang-orang yang hafal Al-Quran.
Itu kata Allah. Saya di sini di Indonesia sendirian. Keluarga saya itu semua di Mekah. Saya setiap 4 hari keliling Indonesia. Saya enggak punya jabatan, enggak punya nama, enggak punya bisnis, bukan PNS, enggak punya kerja saya. Saya cuman Quran, ilmu, Quran, ilmu, Quran, ilmu. Tapi keliling Indonesia terus. Enggak pakai uang saya. Tiba-tiba ada yang ngundang sana sini sana. Saya di Indonesia ini baru 2 tahun. Ibu pernah nyampe ke Aceh? Belum. Pernah nyampe ke Pagar Alam? Belum. Padahal orang Sumatera. Saya nyampe Madura, Aceh, Pagar Alam, Medan pernah. Bapak pernah? Ini bukti, Pak. Saya cerita ini bukan sombong. Saya cerita ini mau menunjukkan kepada Bapak bahwa siapa yang hidup sama Al-Quran, kehidupannya bahagia. Jangan meremehkan Al-Quran, karena ini kalamnya Allah. Siapa yang hafal Al-Quran, maka akan dilindungi oleh Allah. Tidak hafal Al-Quran, kata Nabi, kun aliman. Kalau tidak hafal, kalau bisa, hafalkanlah Al-Quran. Tidak bisa hafal, bacalah Al-Quran. Au muta'alliman. Tidak bisa baca, au mustami'an. Dengarilah bacaan-bacaan Al-Quran. Tidak bisa dengar, au muhibban. Dekatilah diri sendiri sama ahli Al-Quran. 4 ini. Kalau tidak bisa hafal, baca. Tidak bisa baca, dengar. Tidak bisa dengar, dekat. Tidak bisa 4 ini, matilah engkau. Ditawarin tempat enggak mau. Macam mana hidup? Untuk apa hidup? Benar kan? Minta tolong didiklah anaknya. Dan cita-cita saya untuk Indonesia ini apa? Ingin melihat Indonesia ini bisa mencetak anak 1 juta yang bisa hafal Al-Quran. Insya Allah. Tapi enggak bisa saya sendiri. Saya enggak bisa. Saya butuh bantuannya Bapak. Nanti insya Allah doakanlah saya. Mohon doanya. Insya Allah saya akan mendirikan pondok pesantren di Lampung. Aminillah. Nanti kalau saya bangun pesantren, mendirikan pondok pesantren, minta tolong anak-anaknya. Oke? Tapi ongkosnya jangan lupa juga ya. Jangan wakaf-wakaf lalu tidak diserahkan. Macam mana saya mau ngasih dia makanan? Jangan mahal-mahal katanya. Kalau emas beli mahal-mahal, atas beli mahal-mahal. Oh. Mau saya dimarahin, ha? Oke Ibu, oke Bapak. Itu tata cara mendidik anak. Dicontohkan, jangan suruh, jangan nyuruh, harus dicontohkan. Oke? Paham insya Allah. Dan ada bocoran dari saya untuk ibu-ibu. Tahukah kenapa laki-laki itu enggak suka duduk di rumah? Tahu? Kenapa laki-laki itu lebih suka duduk di warung kopi dibandingkan di rumah? Faham maksud saya? Kenapa laki-laki lebih suka duduk di warung kopi dibandingkan di rumah? Karena isinya pakai dasar terus. Ini bocoran ya. Dengarin baik-baik supaya suaminya engkau ini betah di rumah. Kenapa laki-laki itu lebih suka duduk lama di warung kopi dibandingkan di rumah? Karena kalau di rumah itu dapat pertanyaan mungkar nakir. Mana uangnya? Dari mana? Kok dari mana? Benar kan? Benar kan Pak? Kenapa mereka itu lebih suka duduk di warung kopi? Karena di warung kopi itu dilayani. Bapak mau minum apa? Bapak mau makan apa? Itu di rumah. Digini. Maka supaya suaminya engkau ini betah di rumah, dilayani. Meskipun engkau ini emosi, jangan minta uang langsung.
baru masuk rumah, mana? Jangan gitulah. Masuklah dia ke rumah, katanya, sayang mau minum apa? Bapak mau minum apa? Setelah dia makan, boleh saya makan? Contoh ya? Bapak mau minum apa? Setelah dilayani, tanya, dari mana Pak? Kok malam? Paham mereka? Kalau minta uang, jangan minta uang dari suami. Tidak boleh minta uang dari suami. Benar kan Pak? Benar kan? Kalau mau minta uang, sini Ustaz. Sini, contoh. Kalau mau minta uang, jangan minta uang dari suami. Terus gimana caranya? Minta uang? No! Dengarlah saya dulu. Minta uang dari Allah lewat telinga suami. Ini suami ya. Ya Allah, minta uang belanja rumah. Wallahi gitu caranya. Harus dirayu. Lihatlah imam-imam Masjidil Haram. Kalau mereka berdoa, Allahumma hdina fi man hadait, Allah itu dirayu. Wa'afina fi man afait, dirayu Allah itu. Jangan dipaksa. Sekarang banyak orang yang memaksa kepada Allah. Ya Allah, kalau bukan jodoh saya, matikanlah dia. Benar kan? Maka minta uang dari Allah lewat telinga. Gimana cara mintanya? Ya Allah, uang makanan rumah sudah selesai. Tidak ada buah-buahan, tidak ada ikan, tidak ada ayam sayuran. Pasti dia jawab Allah. Lalu dia jawab, tidak boleh. Wallahi kalau kehidupannya kayak gini tidak akan berantem. Benar kan Pak? Saya masih muda, 25 usia saya. Seharusnya bapak ibu yang ngajarin saya. Kok saya ngajarin ini? Dan saya itu heran. Dari tadi saya itu dikasih makanan, minuman, tapi nggak dipersilahkan. Ini untuk dimakan atau untuk ditegur nih? Bercanda. Sudah? Nanti insya Allah dilanjut di pengajian berikutnya. Kalau diundang lagi. Kalau diundang saya datang. Kalau tidak undang saya tidak bisa datang. Sebelum viral saya bisa datang. Kalau sudah viral susah undang saya. Bukan sombong. Lihatlah Ustaz Abdul Somad. Sebelum viral mudah sekali untuk undang kan? Setelah viral karena banyak jadwalnya, bukan karena sombong. Paham? Bulan depan saya akan datang ke sini. Bulan depan, Desember. Kalau ingin mendengar pengajian apapun judulnya, saya siap. Asal ada jemaahnya, jangan bicara, jangan main HP, jangan itu. Dengarilah supaya bisa paham. Itulah tata cara saya menyampaikan ceramah, dengan lucu, dengan lagu, dengan ini. Enggak harus banyak hadis, karena kita itu butuh contoh. Oke? Paham insyaallah? Itulah yang saya harus sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat. Sebelum saya tutup acara ini, saya mau ngasih kesempatan bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin bertanya. Cuman 3 pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Kenapa kalau di Mekah atau Madinah itu nggak ada kudu subuh?
Ini pertanyaannya, kenapa di Makkah Madinah itu tidak ada kunut subuh? Kalau saya jawab sekarang, tidak diundang lagi nanti. Saya hari Sabtu ya Bang. Saya di sini sampai hari Ahad. Hari Sabtu saya jadwal pagi masih kosong. Kalau ingin mendengar penjelasan kunut, undanglah saya hari Sabtu ini. Besok pagi kita kaji tentang kunut. Oke? Saya bisa jawab, tapi saya takut diundang nanti. Mau, mendingan diundang dulu. Sepakat? Besok bikin bisa? Mau istisyarah dulu? Mau mikir dulu? Ustaz Afif, besok nggak ada kan? Sabtu besok saya masih kosong. Kalau ingin dengar pengajian tentang kunut, saya siap. Siap ya? Umumkan. Suruh jamaah datang supaya saya itu enggak banyak bicara. Minta tolong ibu-ibu kalau bisa datang. Ya? Sholat subuhnya di sini. Sepakat? Ada pertanyaan lagi? Bapak? Sebenarnya kalau sholat duha itu mulai dari sekarang penetapan sampai jam berapa terakhir sholat duha? Bagus sekali pertanyaannya. Tapi jawabannya besok. Semua saya jawab besok. Kalau saya jawab sekarang, nanti hilang kesemangatan untuk menuntut ilmu. Benar kan? Benar kan? Besok saya kaji tentang kunut, saya kaji tentang solat sunat isyraq, saya kaji tentang solat sunat duha. Dari sejak mulai jam berapa sampai jam berapa saya akan mengkaji itu. Besok ya, ibu-ibu. Ada yang mau bertanya? Ini kan 2 pertanyaan, tinggal 1. Nggak apa-apa, tanya sekarang, 1 aja. Apa kiat-kiat ini mengelajarin anak cucu kita untuk menghafal Al-Quran itu? Gimana? Ya cara-cara. Yang saya sampaikan ini apa, Warsa? Hah? Yang saya sampaikan ini apa? Contohnya. Yang saya sampaikan ini apa? Dicontoh sambil masak baca. Guru yang pertama, sekolah yang pertama di dunia ini adalah ibu. Meskipun engkau ini tidak hafal, anak-anak cucu-cucu ini kalau melihat ibunya, bapaknya sering baca Al-Quran, dia itu pasti hafal. Bapak saya dulu sambil nyetir dia. Nah, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha. Sambil dia nyetir mobil, dia itu baca Al-Quran. Makanya anak-anaknya hafal. Kita ini 10 Pak, 10 Masya Allah. Ayah saya itu ahli ibadah, bukan seperti bapak cuma 2. Alah, lemah sekali kamu. 10 hafal semua. Kalau kita mikir secara logika, kok bisa hafal padahal bapak ibu tidak hafal. Tidak hafal mereka. Tapi kok bisa? Sambil masak dia baca, sambil nyetir dia baca. Dan selalu dia ngasih motivasi kepada anaknya. Kalau engkau hafal Al-Quran, saya kasih hadiah kepada engkau. Kamu mau apa? Saya kasih.
maka itu tata cara mendidik anak. Oke? Kasih kesemangatan bagi dia. Oke, Ibu? Jangan putus asa. Jangan banyak alasan. Jangan mengatakan saya ini bukan ustazah, tidak hafal. No. Sering-sering nonton. Sering-sering nonton bacaan-bacaan Kiai Muammar. Oke? Itulah yang saya harus sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat. Sebelum saya tutup acara ini, ada beberapa sesuatu yang harus disampaikan oleh Ustaz Afif. 2 menit saja. Setelah itu kita berdoa, lalu kemudian kita terbang. Ini untuk dimakan atau untuk ditengok ya? Silakan. Bercanda. Baik, alhamdulillah kita bersama-sama mendengarkan kajian Indonesia bertambah dan kita menjadi iman dan takwa kepada Allah Subhanahu. Amin. Sebelum ditutup, izinkan kami mendengarkan tempat yang kami mendapatkan 247.000 rupiah. Alhamdulillah. Ditambah 50.000, 297 rupiah. Dan sebelum ditutup, izinkan kami kepada para jamaah memberikan kesempatan sekali lagi untuk mensukseskan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran atau sebanyak-banyaknya penghafal Al-Quran khususnya yang ada di Lampung dengan pengadaan mushaf Al-Quran di tujuan Samarinda di poin ketiga dari itu. Program ini sejalan dengan apa yang diceritakan oleh almarhum Syekh Ali Jabir, bahwasanya harapan beliau menginginkan 5 tahun, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan Indonesia khususnya Lampung memiliki pemimpin-pemimpin yang hafal Al-Quran. Amin. Karena program ini tidak mudah, kita perlu bersama untuk mengerjakannya. Oleh karena itu kami mengajak kepada seluruh jemaah, ibu, bapak untuk mengikuti program mencetak sebanyak-banyaknya penghafal Al-Quran khususnya yang ada di Lampung. Kami memiliki 51 rumah tahfidz yang telah saya sampaikan tadi di awal dari berbagai kabupaten, dan ada pesantren Tahasus full beasiswa, dan alhamdulillah pada 4 Juli 2021 telah sudah 320 santri 30 juz mungkin. Alhamdulillah. Oleh karena itu kami mengajak kepada seluruh jamaah untuk berkomitmen sedekah terbaik. Apa itu komitmen sedekah terbaik? Komitmen sedekah terbaik adalah mencatatkan namanya untuk hari ini dengan pengadaan mushaf. Satu mushaf yang akan diberikan kepada santri senilai 100.000 rupiah, dan kepada para jamaah yang mengikuti komitmen ini akan ada kenang-kenangan dari Syekh Abdul Basit berupa sorban berwarna putih. Sekali lagi, ini komitmen sedekah terbaik, jadi uangnya tidak harus hari ini, bulan besok, bulan lusa, boleh minggu depan, atau ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keuangan kepada kita semua. Sekali lagi, 1 Al-Quran atau pengadaan mushaf untuk 51 rumah tahfidz yang ada di Lampung senilai 100.000, dan nanti akan kami pandu, dan bagi yang berkomitmen akan mendapatkan kenang-kenangan berupa sorban berwarna putih dari Syekh Abdul Basit. Bismillah, kami mengajak kepada seluruh jamaah yang Bapak Ibu dengan melakukan komitmen sedekah terbaik dengan jumlah pertama sebanyak 15 Al-Quran. Ada 15 Al-Quran? Masya Allah. Takbir. Saya maju dikasihkan sorbannya sama saya. Ada lagi 15 Al-Quran yang kedua? Ada? Sana bang. Masya Allah. Surbannya di mana? Surbannya yang tolong masuki, masuki. Ada lagi 15 Al-Quran juga? Masya Allah. Masuk ke depan. Sini om. Ada lagi 15 Al-Quran yang keempat. Ibu-ibu, ada lagi terbaik. Jadi kalau ada hari ini, ada besok, ada lusa, masuk lagi. Ada 2. Bang, bang, abang, abang, bang. Ustaz Afif, ke depan aja antum.